Kita kembali lagi ya Kak, Ya. hari Minggu ini, pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau beribadah, Ya. kita mau bersekutu sama Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tanya dulu Apa Kak, tuh? adik-adiknya sudah siap belum? Oh iya, Iya. udah siap belum mulai ibadahnya? Semua udah mandi sudah ya Kak? Mandi sudah, cuci muka sudah, sikat gigi semuanya sudah. Udah siapin hati ya Kak? Udah siapin hati, udah berdoa, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Kakak yakin semuanya sudah siap. Oke, kalau gitu kita mau satu lagu, kita nyanyikan ya Kak? Kita mau angkat satu lagu pujian. Yuk Kak, Esra. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Terpujilah Tuhan. Kita mau masuk ke ibadah. Mari kita bersatu hati, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mau mulai ibadah kita mau angkat satu lagu pujian dari PKJ nomor 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terdua.
mengasihimu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita mau bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur Tuhan sampaikan kami di hari Minggu ini Tuhan, dengan keceriaan, dengan cuaca yang sangat baik yang boleh kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang boleh kami nikmati Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia. Tuhan, saat ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan ingin beribadah kepadamu Tuhan, ingin memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh berfirman dengan semua firman yang boleh kami dengar. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Terpujilah Engkau. Amin. Kita mau membaca hukum Taurat. Kita boleh terlukat. Ini hukum Taurat yang kedua. Ini kita baca bersama-sama. Ntar ada teksnya atau gimana? Ya dibuatkan teksnya aja sih. Ya. Hukum Taurat yang kedua ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Selanjutnya kita mau membacakan hukum Taurat yang kedua. Pada minggu ini hukum Tauratnya hukum Taurat dari yang kedua ya. Kita boleh bersama-sama membacanya. Kita bersama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Oke, kita mau masuk ke firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang
selamat pagi. Pagi, semangatnya masih luar biasa? Masih luar biasa. Masih ya, ada yang masih ngantuk kali ya? Atau yang baru bangun? Nah, jadi belum sempat mandi, nggak apa-apa. Duduk aja dengan tenang. Ayo dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Tapi nanti kita bacanya dari ayat 1 ya, Kak. Ya adik-adik ya, kita bacanya dari ayat 1. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Sama-sama kita nyanyi ya. Lipatlah tangan gitu ya. Rindu Kak masa-masa itu. Ya, 1, 2, 3. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, semua lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini Engkau masih berkenan, kami boleh hadir, kami boleh duduk Bapa di rumah kami masing-masing, untuk kami boleh beribadah secara online. Bapa yang baik, persiapkan hati telinga kami, untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami sudah siap mendengar, biarlah Tuhan Kau yang boleh berkati kakak-kakak sekolah minggu yang membawakan firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai 5, kita baca ayat dari yang pertama ya. Ayo Kak Esra, dimulai dari Kak Esra dulu. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungannya adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat yang kelima kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, firman Tuhan pada minggu ini ya Kak, itu bercerita bahwa Tuhan memberkati keluarga. Ya, kalau masa dulu ya Dek, masa-masa dulu memang anak laki-laki itu katanya pusaka keluarga. Tapi kalau sekarang anak perempuan, anak laki-laki sama mendapatkan hak. Begitu juga di mata Tuhan, semuanya berharga. Nah, adik-adik, ketika papa sama mama menunggu atau mendapatkan hadirnya anak-anak di tengah keluarga mereka, itu wah, bahagianya luar biasa loh Kak. Bahagianya luar biasa. Nah, itu adalah campur tangannya Tuhan di dalam keluarga mama papa ya. Ketika adik-adik boleh hadir di tengah-tengah mereka. Terus adik-adik dibesarkan dengan penuh cinta kasih mama papa. Terus disekolahkan atau bahkan boleh lebih dari sekolah, dikursuskan untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak atau mendapatkan hal-hal yang Baru. lebih maksudnya lebih luas lagi dari sekolah. Itu juga campur tangan Tuhan di dalam hidupnya adik-adik. Terus ada yang lebih berprestasi lagi kan, atau kita lihat mungkin kalau kita lihat di TV, ada yang ikut Indonesian Idol misalnya karena suaranya memang bagus ya Kak. Terus atau ada yang ikut lomba apa sih Kak, kalau dari sekolah tuh biasanya tuh kan kalau tingkat sekolah tuh ada lomba matematika gitu kan. Nah itu kan mendapatkan kalau Kakak bilang mendapatkan berkat ya, itu campur tangan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Jadi
semuanya di dalam kehidupan kita itu adalah berkat campur tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang tua kita, mereka diberikan kesabaran yang luar biasa di dalam mendidik anak-anaknya. Terus campur tangan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak, diberkati, diberikan talenta. Memang tidak semua pintar, sebetulnya Tuhan semua pintar-pintar semua loh Kak. Iya. Hanya saja adik-adiknya tidak memakai itu. Makanya kenapa dibilang katanya lebih apa sih, seperti lagu Kak, kalau sering dengar nggak sih, lebih baik tinggal lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Maksudnya membuang waktu yang sia-sia Kak. Seperti bermain game. Ya kan? Adik-adik sekarang kan tergila-gila ya dengan Mobile Legends atau dengan game-game yang lain. Itu membuang-buang waktu Kak. Coba kalau dipakai waktunya untuk baca Alkitab misalnya, atau mendengarkan puji-pujian, lagu puji-pujian, itu lebih berharga waktunya daripada dipakai untuk main game, karena itu akan memancing kemarahan ya Kak, memancing dosa. Nah, jadi orang tua pun Kak diberikan Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan orang tua itu sungguh luar biasa Kak, karena mereka diberikan tugas sama Tuhan. Katanya apa? Waktu engkau bangun, waktu engkau sedang duduk, waktu engkau sedang bicara, atau waktu engkau sedang tidur, jangan pernah meninggalkan atau jangan pernah mengingatkan anak-anak untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Jadi orang tua itu benar-benar tanggung jawabnya berat loh Kak. Sama seperti kakak sekolah minggu kan, yang selalu diberitakan tentang keselamatan, yang diberitakan tentang juru selamat. Nggak ada kan yang diberitakan sama Kak Esra atau sama Kak Atta misalnya, Dek nanti sore kita kumpul yuk main Mobile Legends, tidak pernah. Tapi yang diberitakan, ayo adik-adik baca Alkitab, ayo adik-adik berbuat baik. Jadi itu campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Jadi kalaupun ada di antara adik-adik misalnya mungkin di keluarga mama papanya terlalu sibuk yang tidak sempat, ayo kumpul doa bersama misalnya, atau ibadah bersama. Adik-adik bisa mulai sendiri dengan kakak atau dengan adik beribadah atau misalnya, Kak ayo kita baca Alkitab sama-sama. Jadi memang itu yang sebetulnya Tuhan mau loh Kak. Itu yang Tuhan mau. Jadi turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik itu mama papa, baik itu kakak sekolah minggu, baik adik-adik, dia terus gak akan lepas dari tangan Tuhan. Jadi nah itu yang Tuhan mau. Terus ada sebuah keluarga yang memang menciptakan, maksudnya memang sudah menerapkan ya Kak. Begitu anak-anaknya sudah maksudnya sudah bisa kakak bilang sudah bisa jalan, sudah bisa mendengar, dibawa ke gereja mendengarkan firman Tuhan, terus sampai di rumah juga beribadah bersama. Ya. Ada orang ada beberapa keluarga yang membuat seperti itu. Itu sebetulnya hal yang baik, hal yang bagus, hal yang patut ditiru. Jadi buat adik-adik juga nggak ada salahnya mencoba, nggak ada salahnya mencoba, atau nggak ada salahnya berbuat hal yang demikian, ibadah bersama dengan keluarga di rumah. Nggak usah panjang-panjang kali ya, nggak usah panjang-panjang. Baca Alkitab 1 ayat misalnya atau 2 ayat, bernyanyi, terus tutup doa. Jadi dengan hal yang demikian kita tahu mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan itu, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari tidak akan pernah lepas. Itu ya. Jadi benar-benar dibilang katanya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu
apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di gerbang. Jadi kalau semua sudah itu dilakukan, kalau semua sudah dikerjakan, jadi tangan Tuhan menjaga terus, Kak. Tangan Tuhan menjaga terus, dan kita tidak akan mendapat malu. Justru berkat Tuhan tercurah. Berkat Tuhan tercurah, terus katanya orang yang hidup di luar Tuhan, orang yang hidup tidak tidak berpegang pada firman Tuhan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kosong. Hampa hidupnya. Hampa hidupnya. Jadi sungguh berbahagialah adik-adik yang masih mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang tua. Jadi kayaknya mulai sekarang udah bisa ya, Kak, dikurangin main HP-nya. Ya, dikurangin main HP-nya, dikurangin sayang ya waktunya terbuang gitu loh, percuma. Main game bisa sampai berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Mungkin matanya sampai berair itu kali, Kak. Menolak ngantuk katanya. Iya, penolak ngantuk. Tapi ketika membaca firman Tuhan, 1 ayat aja dia sudah ngantuk. Ya, jadi itu juga yang menjadi ayat hafalan kita pada minggu ini, tertulis di Yohanes 15 ayat 5c. Bunyinya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita hidup tidak di jalan Tuhan, hidup kita ini sia-sia. Mungkin rasanya tidak tenang tidurnya kali ya, Kak. Udah tidur tidak tenang, terus ujiannya mungkin jelek terus, ya kan? Nilai sekolahnya mungkin C semua gitu kan, karena yang ada rasa malas, rasa ingin marah-marah kalau hidup yang tidak bersama dengan Tuhan. Tapi kalau hidup bersama dengan Tuhan, mungkin berbicaranya lembut, mama papa juga senang, ya kan? Kan kalau orang Batak ada motonya ya, Kak. Apa tuh? Ada motonya kalau orang Batak tuh sering banget kalau di di pesta-pesta atau kalau misalnya dia dapat sesuatu di lomba atau apa, itu ada motonya. Tahu nggak motonya? Apa tuh, Kak? Anak koki hamoraun diau. Oh. Kan ada lagunya itu, Kak, ya? Ya kan? Anak koki do hamoraun diau, katanya. Bahwa anak itu adalah kekayaan, kebanggaan orang tua, tapi anak yang baik loh. Yeah. Anak yang baik, anak yang hidup di dalam Tuhan, anak yang benar-benar bertumbuh dan berjalan di dalam Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak seperti itu? Pasti mau lah ya. Aku mau, Kak. Aku mau, kakak juga mau. Biarpun begini, kakak tetap juga masih anak-anak. Kakak anaknya orang tua ya. Anaknya Kak. orang tua. Dan adik-adik juga anaknya orang tua adik-adik, ya. Ya, sampai di situ firman kita. Nanti kalau adik-adik ada yang mau yang sudah hafal ayat hafalannya, boleh divideokan. Oh iya. Ya, boleh divideokan, nanti ditampilkan. Ya. Yuk kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang berharga di mata Tuhan dan juga berharga di mata keluarga. Bapa yang baik, doa yang kurang sempurna ini kami peralaskan ke dalam tangan pengasihan. Amin. Amin. Selanjutnya kakak ingin membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, kita semua mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kakak tetap minta untuk partisipasi adik-adik di dalam doa syafaat. Tadi ayat hafalan atau mungkin lagu pujian yang boleh adik-adik videokan sendiri, baru nanti dikirimkan. Nanti kakak akan tampilkan di ibadah minggu selanjutnya. Ya. Dan yang ketiga, kakak tetap harus dan akan selalu mengingatkan untuk tetap memberikan persembahan ke dalam gereja, bisa melalui Sintua Week atau langsung datang ke gereja melalui orang tua atau dikirimkan ke rekening gereja. Nanti kakak tampilkan di sini. Sekian warta sekolah minggu yang boleh kakak bacakan. Selanjutnya kita mau tutup ibadah kita pada minggu hari ini
Tapi kita mau angkat satu lagu pujian dulu dengan judul lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita mau tutup ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan mau memberkati kami Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan Bapa. Biarlah segala pujian itu Tuhan berkenan terhadap-Mu.
Bapak, pada hari ini kami ingin berdoa Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa yang boleh kami yang boleh ada di dalam hati kami Tuhan. Adik-adik sekolah minggu di dalam sekolah mereka Bapak, di dalam pergumulan mereka di dalam sekolah online ini Tuhan, kami tahu ini terlalu berat boleh kami jalani untuk sekolah di dalam rumah ini Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan yang mau membimbing adik-adik sekolah minggu untuk tetap boleh semangat, boleh setia, mau disiplin di dalam rumah Tuhan, untuk boleh sekolah di dalam rumah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang sedang menjalani masa ujian mereka Tuhan. Berkati mereka di dalam ujian mereka Tuhan, berkati mereka di dalam belajar, persiapan mereka untuk menghadapi ujian. Biarlah apa yang mereka pelajari Tuhan, dan biarlah soal-soal yang boleh mereka jawab nantinya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Hasil yang mereka dapat boleh menyenangkan mereka dan orang tua mereka. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja HKBP Bintara. Biarlah juga Tuhan yang boleh memberkati gereja kami ini Tuhan. Saat ini gereja ini akan merencanakan untuk merenovasi gereja. Biarlah juga Tuhan yang boleh campur tangan di dalamnya, Tuhan yang memimpin gereja ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang boleh direncanakan, segala sesuatu yang boleh dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, semua negara seluruh bumi ini mengalami masa pandemi yang boleh kami alami hingga 2 tahun ini Tuhan. Kami percaya ini semua boleh terjadi bukan karena kesengajaan, tapi Tuhan sudah mengatur ini semua. Kami juga percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan menguatkan kami untuk kami dapat boleh menghadapi ini semua Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau mendoakan orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang boleh memberkati mereka, orang tua kami di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, banyak segala permohonan, banyak permintaan yang boleh ada di dalam hati kami. Tapi Tuhan tahu itu semua. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh mendengarkan itu semua. Dan biarlah juga Tuhan yang boleh memberikan itu tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.